Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasal Nabi bismillah wabil hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, teman-teman semua, subscriber, dan mungkin siapapun yang menonton ini, bersama saya TB Muhammad Syaifullah 07 di akun channel TB dan Ratu. Insya Allah di kesempatan hari ini kita masuk dalam acara playlist saya, yaitu Mokom. Mokom apa tuh? Motivasi depan kompor. Pertama, kenapa saya pilih tempat ini? Karena satu tempat yang berkarakter buat saya. Banyak sekali filosofinya yang paling mendasar. Ada juga pengertian kompor di sisi mana seorang kompor diartikan seperti pembicaraan-pembicaraan yang tidak sama sekali baik dan bermanfaat. Julid lah. Ini insya Allah mengandung filosofi dan yang bisa saya sampaikan hari ini insya Allah bermanfaat. Justru saya sebaliknya menyampaikan satu tutur kata atau kalimat apapun yang ingin saya share kepada teman-teman dan insya Allah menjadi manfaat. Mokom, motivasi depan kompor. Bismillah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi sedikit banyaknya apa yang saya pernah ketahui tentang pembelajaran ilmu karakter kepribadian. Khususnya setiap manusia saya rasa membutuhkan itu, terkhusus manusia yang punya plan masa depan yang baik. Selain daripada basic syariat kita, belajar tentang agama, itu saya rasa di tempat-tempat pribadi yang sangat khusus, privat, oleh orang-orang yang sangat mumpuni secara kemampuan. Tetapi di luaran, akhirnya di lapangan, banyak manusia yang berubah cara pandang dan lain-lain hanya karena lingkungan. Tidak sedikit orang yang lahir ke dunia ini, ketika ditanya sama orang tuanya di masa kecil, kalau besar mau jadi apa? Jawabannya dengan lucu, lugas, gemes, imut gitu kan. Mau jadi presiden, mau jadi orang hebat, mau jadi Superman, dan apapun yang disampaikan seorang anak yang imut tersebut. Tapi berjalannya waktu, mulai dia kenal dengan lingkungan, masuk SD, masuk SMP, sekolah, dan lain-lain, bermain bersama teman-temannya semenjak kecil hingga dewasa, sehingga ada hal yang mereka lupakan. Waktu masa kecil dengan lantang dan berani dia sampaikan bahwa saya ingin jadi presiden, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi profesor, insinyur, dan sebagainya. Tapi sepanjang hidupnya, pada akhirnya semua berubah hanya karena sebuah kalimat yang bernama lingkungan. Entah salah siapa, tetapi itulah habitatnya manusia yang hidup di lingkungan sosial. Sehingga anak kecil yang dewasa, ketika ditanya lagi ingin jadi apa yang dia sampaikan itu tidak seberani dulu saat dia masih kecil. Apa yang dia sampaikan tidak seoptimis dulu saat dia masih kecil. Karena pada akhirnya seorang yang besar tadi, pada akhirnya seorang yang mulai dewasa, mulai menemukan sisi kanan, sisi kiri, dan mulai mendapatkan di mana ada optimis, di mana ada pesimis. Sebut aja, tidak sedikit orang bilang waktu kecil ingin jadi profesor, sehingga setelah dewasa dan dia sadar dia tidak memiliki sekolahan yang baik, dia sadar dia keturunan dari orang-orang yang mungkin tidak beruang. Tidak berani lagi orang tersebut masih mengecap kalimat yang baik saat dia waktu kecil, karena mungkin lingkungan sudah mengajak untuk optimis, hilang. Lingkungan sudah mengajak yang ada adalah pesimis, tidak percaya diri, sehingga kalimat yang baik tadi di masa kecil gugur, hilang seperti itu. Nah, hari ini saya ingin share bagaimana mempertahankan kunci sukses alam bawah sadar kita agar kita punya tujuan, agar kita punya nilai ekspektasi yang baik. Apapun yang terjadi, no problem Anda anak siapa, orang tua Anda beruang ataupun tidak, no problem Anda cantik atau jelek, ganteng atau tidak, Anda kulit putih, Anda kulit hitam, tidak ada hubungan dengan itu.
Harusnya seorang yang percaya diri dan optimis tidak berpikir tentang itu, tapi dia maju dengan perkasa dan percaya bahwa saya pasti sukses. Saya akan kupas sedikit kalimat, yaitu smart. Smart, ya oke. Smart kita tahu artinya adalah cerdas, tapi yang saya mau bahas di sini bukan arti smart daripada cerdas. Karena tidak sedikit juga banyak orang yang cerdas akhirnya tidak smart. Oke. Nah, smart yang saya maksud adalah sebuah singkatan SMART. Nah, itu pegangan saya yang menyatu di alam bawah sadar saya sehingga hari ini saya punya tujuan yang tetap, saya punya tujuan yang pasti. Yang pertama kita bahas dulu yang S-nya. Teman-teman, S yang ada di kalimat smart ini saya artikan dengan spesifik, jelas. Jadi ketika hari ini kalian yang mendengarkan video ini dan akhirnya mulai men-setting impian Anda, maka settinglah impian tersebut dengan sejelas-jelasnya. Saya di tahun 2008 lalu pernah menulis sebuah kertas. Nah, waktu itu belum ada WhatsApp kan. Dan hari ini kalau buat teman-teman yang bersahabat dengan saya, lihat status WhatsApp saya. Dari tahun semenjak awal saya punya WhatsApp sampai detik ini, status saya tidak pernah berubah. Di WhatsApp kan ada personal status kan. Saya tulis rumah Mercy insya Allah bismillah gitu. Nah, itu yang saya tulis. Padahal hari itu saya belum pernah bekerja. Saya termasuk orang yang tidak pernah bekerja dari lahir hingga hari ini. Saya belum tahu saya dapat uang dari mana dan sebagainya. Tapi saya rasa untuk punya impian yang jelas itu adalah kewajiban buat seorang manusia yang mau memiliki masa depan yang cerah. Jadi kan itu sebuah tujuan spesifik, jelas, ingin punya A, B, C, D atau apapun yang kalian harapkan. Sampai di situ tidak cukup di situ, teman-teman. Ada huruf kedua setelah S spesifik, yang kedua adalah measurable. Nah, measurable ini harus terukur. Jadi teman-teman ketika menuliskan sebuah impian Anda di kertas atau dimanapun hal itu, harus terukur. Jangan mimpi pengen ke bulan, karena itu gak terukur. Udahnya gak spesifik, juga tidak terukur juga. Saya ingin berangkatkan haji orang tua. Saya rasa itu terukur. Oke? Karena banyak orang, banyak hamba Allah yang mampu mendapatkan rezekinya untuk bisa memberangkatkan haji orang tuanya. Bahkan ada yang gak punya uang, akhirnya orang tuanya berangkat haji juga. Artinya terukur. Saya ingin jalan-jalan ke luar negeri, masih terukur. Yang nggak terukur tuh jalan-jalan keluar angkasa, dan itu tidak boleh gitu. Jadi catat di tujuan Anda, saya ingin apa dan apa tersebut harus measurable, dapat diukur. Huruf ketiga SMA. Nah, A ini adalah achievable dan bisa diraih. Oke, jelas. Oke, terukur, tapi tidak bisa diraih. Saya rasa itu omong kosong. Contoh ya, mobil Alphard itu jelas ada, banyak kok yang punya gitu ya. Yang kedua, measurable saya rasa bisa diukur. Siapapun bisa memiliki mobil tersebut, masih terukur. Tapi tidak mungkin bisa didapat dalam waktu hanya 2 hari. Gitu. Artinya kurang masuk di akal, kecuali di hari kedua Anda mendapatkan rezeki nomplok kurang lebih 5 miliar gitu. Seandainya Anda masih dapat uang 100-200 juta di hari kedua pun, saya rasa Anda pasti masih memprioritaskan uang tersebut untuk hal yang lain. Ini hanya contoh, bukan berarti Anda harus bermimpi punya Alphard gitu. Saya tidak ajarkan itu. Ini hanya contoh. Jadi apapun impian kita, setelah kita catat dan saya rasa bisa terukur, selanjutnya adalah saya punya kemungkinan bisa mendapatkan ini. Mungkin saya bukan seorang siapa-siapa. Sebut aja, saya hanya pekerja yang hanya dapat gaji 1 bulan kurang lebih 1 juta. Saya ingin punya mobil. Saya rasa masih oke, jelas, masih terukur. Tapi untuk mendapatkannya kita harus punya perhitungan yang tepat gitu. Apakah mungkin? Jika Anda yakin itu adalah mungkin karena Anda pasti mendapatkan dan punya ukuran, saya rasa catatlah impian tersebut. Tapi jika tidak,
alihkanlah impiannya dengan yang lain yang masih bisa diraih dan didapat. Kenapa harus seperti itu sih Bang PB? Kan mimpi harus tinggi-tingginya langit. Kita harus sadar juga diri kita siapa. Jangan sampai akhirnya kita mengejar A karena A tidak terkejar, yang ada putus asa untuk mencari B sampai Z kita sudah tidak mau lagi. Itu yang bahaya. Mending kita cari dulu yang layak, yang tepat, yang butuh. Tapi itu bagian daripada impian kita. Sehingga next jenjang, naik level sampailah kalian seperti apa yang diinginkan dan diharapkan. SMA. R-nya nih, realistis. Masuk di akal. Seorang wanita bermimpi ingin jadi istrinya Cristiano Ronaldo. It's okay aja, semua wanita bisa berhak menjadi istrinya Cristiano Ronaldo. Pertanyaannya adalah, Ronaldonya mau nggak menikahi sekian juta masyarakat di dunia? Gitu kan tidak mungkin. Betul gak sih? Orang yang ingin jadi presiden aja dalam waktu 5 tahun itu tidak mungkin. Karena pasti presiden hanya satu dalam waktu 5 tahun. Betul gak? Kalaupun Anda ingin jadi 5 tahun, harus menunggu 5 tahun berikutnya. Nah, dari 200 juta bangsa Indonesia, tetap yang dipilih pun hanya satu. Gitu. Artinya, realistislah berpikir. Silakan Anda punya impian yang tepat, tapi juga tentukan. Ketika kita sadar, oh kita adalah orang politik, kita sudah punya banyak link, kita punya banyak masa, kita adalah tokoh politik yang terpandang di Republik ini, barulah boleh kita bermimpi menjadi seorang presiden. Agar sinkronisasinya dapat. Paham ya? Impian tersebut harus realistis. Catat. Makanya saya punya harapan punya rumah. Saya catat impian rumah. Saya rasa itu spesifik jelas. Pintunya saya tulis. Pengen punya pintu, pengen punya garasi, pengen punya taman dan lain-lain. Bahkan punya studio itu saya tulis. Yang kedua saya rasa ini masih terukur. Yang ketiga saya rasa punya rumah saya masih bisa raih. Meskipun dalam jangka waktu. Dan saya mendapatkan itu alhamdulillah. Karena ridho dan karena saya setting mindset is doa di kepala saya. Nah, SMAR, realistis sudah, dan yang terakhir adalah time limit. Time limit di sini ukuran sebuah perjuangan. Jadi buat teman-teman yang sudah tuliskan 4 tujuan kalian dengan baik, maka perjuangkanlah hal itu dari mulai sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya. Yakinlah pada dirimu bahwa dirimu adalah bernilai untuk siapapun. Yakinlah bahwa kalian diciptakan bukan jadi orang yang semata-mata menjadi korban. Tidak. Allah Maha Adil. Allah Maha Segalanya. Siapapun hamba Allah yang tercipta di dunia sebetulnya sudah dikaruniai banyak berkah. Tinggal manusia-manusia yang bersyukur yang bisa memanfaatkan keberkahan atas itu sendiri. Saya bicara hal ini bukan menyuruh kalian akhirnya punya apa, menyuruh kalian akhirnya punya apa yang istimewa di dunia ini, bukan. Tapi saya bicara hal baik ini yang bertujuan untuk buat teman-teman yang punya masa depan yang baik. Jangan pernah pesimis. Tanamlah nilai tujuan Anda di smart yang tadi saya sampaikan. Time limit ini adalah waktu, di mana kita bisa mengejar keempat harapan yang sudah kita tuliskan. Sehingga waktu ini bisa menjawab daripada doa-doa kita selama ini. Ingat, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun agamamu, jangan pernah lupa dengan doa. Karena 99% adalah kekuatan doa. Ikhtiar kita 10%. Jadi, jangan pernah sembarangan dengan doa, karena doa tersebutlah yang akan mengabulkan dan mengaruniai apa-apa yang pernah kita pikirkan. Hidup akan ketemu dua hal. Yang pertama, di alam pikiran. Yang kedua, di alam nyata. Pikirkan hal sebaik-baiknya. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Karena setelah itu siap-siap apa yang kalian pikirkan akan bisa terwujudkan di alam nyata kalian. Kuncinya adalah kejar di time limit. Berjuang jangan pernah berhenti. Yakin dirimu terlahir untuk sukses. Untuk siapa kamu sukses? Tanam itu baik-baik. Tentu untuk orang-orang yang Anda sayangi. Teman-teman, mungkin cukup sekian sharing saya hari ini. Di acara Mokom, adanya di dapur, depan kompor, tapi bukan untuk menjurit, tapi untuk menceritakan atau memberikan satu persembahan apa yang saya paham, apa yang saya rasakan, dan insya Allah ini bermanfaat buat semua. Jangan pernah pesimis, tetap optimis, yakinlah dirimu berharga untuk orang-orang sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
like, subscribe, and share. Insya Allah berkah buat kita semua. Dadah.